Ketika suamiku membawa maduku tinggal serumah, aku tidak menangis. Aku bertindak. Diam-diam, rumah itu kujual dan aku pergi tanpa jejak. Yuk subscribe, like, dan komen. Hadir dulu di bawah sebelum kita mulai kisahnya. Aroma petrikor yang basah menyelinap masuk melalui jendela yang sedikit terbuka, bercampur dengan wangi melati yang merambat di pagar. Bagi Amira, ini adalah aroma surga. Surga kecil yang ia bangun bata demi bata, bukan dengan semen dan pasir, melainkan dengan cinta, kesabaran, dan tumpukan mimpi. Rumah ini, yang terletak di ujung sebuah jalan buntu yang tenang, adalah monumen hidup dari pernikahannya dengan Doni. Setiap sudutnya menyimpan cerita. Di ruang keluarga dengan sofa empuk berwarna krem itu, mereka menghabiskan ratusan malam menonton film, berbagi selimut dan tawa. Di dapur yang didesain sendiri oleh Amira, ia telah menghabiskan ribuan jam untuk menyempurnakan resep rendang kesukaan Doni. Aroma bumbunya meresap hingga ke dinding. Di teras belakang, tempat dua cangkir teh hangat selalu menunggu di sore hari, mereka pernah merancang masa depan, berbicara tentang anak-anak yang akan berlarian di halaman rumput itu. Amira menghela napas. Jemarinya menelusuri permukaan meja kayu yang halus. 5 tahun lalu, ia adalah seorang arsitek muda yang menjanjikan di sebuah firma ternama. Proyek-proyeknya mulai dikenal, namanya mulai diperhitungkan. Lalu ia bertemu Doni, seorang manajer pemasaran yang karismatik dengan senyum yang mampu meluluhkan baja sekalipun. Cinta mereka bersemi cepat dan kuat. Ketika Doni melamarnya, Amira dihadapkan pada sebuah pilihan. Doni, dengan lembut, menyarankan agar Amira fokus pada keluarga. Karierku sedang menanjak. Sayang, cukup aku saja yang lelah di luar. Aku ingin pulang ke rumah yang tenang, diurus oleh bidadari sepertimu, katanya waktu itu. Dengan cinta yang membuncah, Amira setuju. Ia mengundurkan diri dari pekerjaannya, sebuah keputusan yang membuat rekan-rekannya terperangah. Ia menukar sketsa bangunan dan rapat klien dengan daftar belanjaan dan agenda rumah tangga. Ia tidak pernah menyesalinya. Melihat senyum puas Doni setiap kali pulang kerja, merasakan kehangatan rumah yang ia ciptakan, terasa lebih berharga dari pengakuan profesional manapun. Rumah ini adalah proyek terbesar dan terpenting dalam hidupnya. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, surga itu mulai terasa retak. Langitnya yang biru cerah perlahan ditutupi awan kelabu. Doni mulai berubah. Awalnya hanya hal-hal kecil. Ia lebih sering pulang larut dengan alasan rapat mendadak atau lembur yang tak bisa dihindari. Makan malam hangat yang disiapkan Amira seringkali menjadi dingin tak tersentuh di atas meja. Kemudian, teleponnya. Ponsel yang dulu sering diletakkan sembarangan, kini selalu dalam genggamannya atau dalam mode senyap. Panggilan telepon seringkali dijawab dengan berbisik di garasi atau halaman belakang. Jika Amira bertanya, jawabannya selalu sama. Urusan kantor, sayang, kamu nggak akan ngerti. Puncaknya adalah masalah keuangan. Doni, yang biasanya sangat terbuka, kini menjadi defensif. Ketika Amira menanyakan tentang saldo di rekening bersama mereka yang tampak menyusut lebih cepat dari biasanya, Doni hanya mengibaskannya. Ada investasi baru. Proyek besar. Kamu tenang saja. Semua aman. Tapi nada bicaranya tidak menenangkan. Justru terdengar seperti dinding yang sengaja dibangun di antara mereka. Malam ini, Amira kembali duduk sendirian di meja makan. Nasi dan lauk paus sudah dingin. Jam di dinding menunjukkan pukul 11 malam. Doni belum pulang. Rasa cemas yang sudah menjadi sahabatnya beberapa waktu ini kembali menggerogoti hatinya. Ini bukan lagi surga. Ini adalah penantian cemas di ujung jalan buntu. Ia tidak tahu bahwa malam ini, jalan buntu itu akan berujung pada sebuah jurang yang dalam. Suara deru mobil yang memasuki halaman memecah keheningan malam. Amira tersentak dari lamunannya. Pukul 11:30. Jantungnya berdebar sedikit lebih kencang. Campuran antara lega dan was-was. Ia bergegas ke jendela, menyibak sedikit tirai. Lampu mobil menyorot taman melatinya, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang menari. Mesin mobil mati.
Tetapi pintu tak kunjung terbuka. Amira mengerutkan kening. Apa yang Doni lakukan? Beberapa saat kemudian, pintu di sisi pengemudi terbuka. Doni keluar, tapi ia tidak sendirian. Ia berjalan memutar, membuka pintu penumpang belakang. Sosok seorang wanita turun, tampak ragu-ragu. Kemudian, wanita itu mengulurkan tangan ke dalam mobil dan menuntun seorang anak laki-laki kecil keluar. Dunia Amira seakan berhenti berputar. Napasnya tercekat di tenggorokan. Siapa mereka? Kepalanya dipenuhi ribuan pertanyaan yang saling bertabrakan. Mungkin kerabat jauh yang butuh tumpangan? Mungkin korban kecelakaan yang ditolong Doni? Otaknya mencoba mencari penjelasan logis, menolak kemungkinan terburuk yang mulai merayap naik dari dasar perutnya. Ia mendengar suara kunci di pintu depan. Dengan langkah kaku seperti robot, Amira bergerak dari jendela menuju ruang tamu, berdiri di sana menunggu. Pintu terbuka. Doni masuk. Wajahnya pias dan sulit dibaca. Di belakangnya, berdiri wanita itu, menunduk sambil menggenggam erat tangan anak laki-laki yang bersembunyi di balik kakinya. Wanita itu tampak seusia Amira, dengan wajah lelah dan mata yang menghindari tatapan Amira. Anak itu mungkin berusia 4 atau 5 tahun. Rambutnya ikal seperti Doni, matanya besar dan mengantuk. Amira. Suara Doni terdengar serak. Ia seolah mencari kata-kata yang tepat, tetapi tak ada satupun yang keluar. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar seperti hitungan mundur menuju sebuah ledakan. Siapa mereka, Don? Suara Amira sendiri terdengar asing di telinganya, datar dan tanpa emosi. Itu adalah ketenangan sebelum badai. Doni menelan ludah. Ia menatap Amira dengan tatapan memohon yang membuat Amira muak. Amira, tolong dengarkan aku dulu. Jangan marah. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Lalu seperti apa? Desak Amira. Suaranya sedikit bergetar. Ia menatap lurus pada wanita itu, yang masih menunduk seolah lantai keramik lebih menarik daripada kehancuran sebuah rumah tangga. Doni mengambil napas dalam-dalam, seolah mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya. Ia mengulurkan tangannya ke arah wanita dan anak itu. Ini Riana, katanya pelan. Kemudian jeda sesaat. Jeda yang terasa seperti selamanya. Dan ini Dani. Amira menunggu. Nama tidak menjelaskan apa-apa. Doni akhirnya menatap mata Amira. Dan di sanalah Amira melihat segalanya. Rasa bersalah, ketakutan, dan keegoisan yang tak terbatas. Dia Riana, istriku, kata Doni. Setiap kata terasa seperti belati yang menusuk jantung Amira. Dan Dani adalah anakku. Waktu membeku. Kata-kata Doni, istriku, anakku, menggema di kepala Amira, memantul-mantul di dinding tengkoraknya hingga terasa memekakan. Untuk sesaat, ia pikir ia salah dengar. Mungkin ia sudah tertidur di sofa dan ini hanyalah mimpi buruk yang sangat nyata. Tapi dinginnya lantai yang merambat melalui telapak kakinya, sosok nyata Riana yang gemetar di depannya, dan wajah pucat Doni menegaskan bahwa ini adalah kenyataan. Kenyataan yang merobek dunianya hingga berkeping-keping. Tawa kecil yang kering dan pahit lolos dari bibir Amira. Istri Emu? Ulangnya. Nadanya penuh ketidakpercayaan. Di rumahku. Penekanan pada kata ku terasa tajam dan menusuk. Rumah yang ia rawat, yang ia anggap sebagai bentengnya, kini telah dinodai. Amira, aku bisa jelaskan. Doni melangkah maju, tangannya terulur seolah ingin menenangkan. Amira mundur selangkah. Tatapannya menyala karena amarah dan rasa sakit. Jelaskan? Jelaskan apa, Don? Semua lemburmu? Semua. Rapat penting. Sampai larut malam? Semua uang yang hilang dari rekening kita? Apakah ini penjelasanmu? Suaranya naik 1 oktav. Tak lagi terkendali. Ini sebuah kehilafan. Amira. Sungguh. Doni memohon. Aku masih mencintaimu. Kamu adalah segalanya bagiku. Riana, situasinya rumit. Aku harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Amira tertawa lagi. Kali ini lebih keras.
tawa yang syarat dengan kepedihan. Tanggung jawabmu itu padaku, Doni, pada pernikahan kita, pada janji yang kau ucapkan di depan Tuhan dan orang tuaku. Riana, yang sedari tadi diam, akhirnya mengangkat wajahnya. Matanya basah oleh air mata. Mbak, saya minta maaf. Bisiknya lirih. Jangan panggil aku, Mbak, senta Amira. Amarahnya kini beralih pada wanita itu. Kau tahu dia sudah punya istri. Kau tahu, dan kau tetap melakukannya. Dan kau berani datang ke sini, ke rumahku, membawa hasil dari pengkhianatan kalian. Anak kecil itu, Dani, mulai terisak pelan melihat ketegangan di antara orang-orang dewasa di sekitarnya. Ia menarik-narik baju Riana. Wajahnya ketakutan. Suara tangisnya seperti bensin yang disiramkan ke dalam api amarah Amira. Lihat apa yang kau lakukan, kata Doni. Nadanya kini berubah menjadi menyalahkan. Kau menakuti anak itu. Amira menatap Doni dengan nanar. Aku yang menakutinya? Kau yang membawa mereka ke sini. Doni, kau yang menghancurkan segalanya. Sekarang, aku mau kalian pergi. Pergi dari rumahku. Sekarang juga, teriaknya, menunjuk ke arah pintu. Wajah Doni mengeras. Sisi manipulatornya muncul ke permukaan. Kita tidak bisa pergi. Amira, aku sudah tidak punya uang lagi. Semua investasiku gagal. Kami tidak punya tempat tinggal. Apakah kamu tega mengusir kami ke jalanan malam-malam begini? Mengusir anak ini. Itu adalah pukulan telak. Doni tahu kelemahan Amira. Hatinya, rasa belas kasihnya. Ia menggunakan anak yang tak berdosa itu sebagai tameng. Kalau kamu mengusir kami, kita akan hancur. Aku akan kehilangan pekerjaan. Reputasi kita akan hancur. Lanjut Doni. Suaranya kini melunak, kembali memohon. Tolong, Amira. Demi aku. Demi semua yang pernah kita miliki. Izinkan kami tinggal di sini, hanya untuk sementara, sampai aku bisa berdiri di atas kakiku lagi. Amira menatap dari wajah Doni yang memelas ke wajah Riana yang berlinang air mata, lalu ke wajah Dani yang ketakutan. Dadanya terasa sesak, seolah ada beban berat yang menghimpit paru-parunya. Ia kehabisan kata-kata, kehabisan tenaga. Energinya terkuras habis oleh pengkhianatan ini. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi, ia berbalik, berjalan dengan langkah gontai menuju kamar tidur mereka, atau lebih tepatnya, kamarnya, dan membanting pintu dengan keras. Suara bantingan itu adalah suara dunianya yang pecah berantakan. Di balik pintu kamar yang tertutup rapat, Amira bersandar, tubuhnya luruh ke lantai. Kakinya tak lagi sanggup menopang berat badannya, juga berat dari kenyataan yang baru saja menimpanya. Ia tidak menangis. Matanya kering dan panas, menatap kosong ke kegelapan. Kamar tidur yang selama ini menjadi tempatnya beristirahat, tempat raman baginya, kini terasa seperti sel penjara. Setiap benda di dalamnya terasa mengejeknya. Foto pernikahan mereka di atas nakas, menampilkan senyum bahagia Amira dan Doni, kini tampak seperti sebuah kebohongan yang kejam. Gaun yang ia kenakan saat kencan pertama mereka masih tergantung di lemari. Semua kenangan indah itu kini telah teracuni, berubah menjadi bukti kebodohannya. Dari luar kamar, ia bisa mendengar suara-suara yang menyiksanya. Suara langkah kaki, bisikan pelan antara Doni dan Riana, suara sofa ruang tamu yang digeser. Ia bisa membayangkan Doni sedang menyiapkan tempat tidur darurat untuk keluarga barunya. Keluarga yang ia bangun di belakang punggung Amira. Setiap suara itu seperti goresan pisau baru di hatinya. Rumahnya telah dijajah. Ruang pribadinya telah dilanggar. Ia bukan lagi ratu di istananya sendiri. Ia adalah tahanan. Ia bangkit dan mengunci pintu, memutar kunci dengan gerakan tegas. Setidaknya, di dalam sini, ia bisa memiliki sedikit sisa teritori yang belum terjamah. Ia merebahkan diri di atas ranjang, memeluk bantal erat-erat seolah itu adalah satu-satunya pelampung di tengah lautan keputusasaan. Ia mencoba memejamkan mata, berharap bisa lari ke dalam tidur, tetapi otaknya menolak untuk berhenti bekerja. Wajah Doni, Riana, dan anak itu terus berkelebat silih berganti.
Beberapa jam berlalu dalam keheningan yang menyiksa. Amira yakin Doni tidak akan berani mengetuk pintunya. Doni tahu ia telah melewati batas. Di tengah keheningan malam yang pekat, sekitar pukul 2 pagi, sebuah suara memecahnya. Bukan suara Doni, bukan suara Riana. Itu adalah suara tangisan. Tangisan seorang anak kecil. Lirih pada awalnya, lalu semakin kencang. Itu adalah suara Dani. Hati Amira mencelos. Suara itu adalah suara kehidupan baru di rumahnya. Kehidupan yang bukan bagian darinya. Suara itu adalah bukti nyata dan tak terbantahkan dari pengkhianatan Doni. Itu bukan lagi sekadar cerita atau pengakuan. Itu adalah makhluk hidup. Darah daging suaminya dengan wanita lain, yang kini berada di bawah atap yang sama dengannya, menangis di ruang tamunya. Rasa marah, sakit, dan cemburu yang sempat sedikit mereda, kini kembali membuncah dengan kekuatan berlipat ganda. Tangisan itu menghapus sisa-sisa belas kasihan yang mungkin masih ia miliki. Anak itu tidak bersalah. Amira tahu itu. Tetapi keberadaannya di sini, di rumah ini, adalah sebuah siksaan. Setiap isakannya adalah pengingat bahwa keluarga yang ia impikan telah hancur dan digantikan oleh keluarga lain yang dibangun di atas reruntuhan kebahagiaannya. Malam itu, Amira tidak tidur sama sekali. Ia hanya berbaring di sana, mendengarkan suara tangisan yang perlahan mereda, digantikan oleh sunyi yang jauh lebih menakutkan. Fajar mulai menyingsing. Cahaya abu-abu pucat merembes masuk melalui celah tirai, mengusir kegelapan pekat dari dalam kamar. Badai di luar telah berhenti, menyisakan udara pagi yang dingin dan bersih. Badai di dalam hati Amira pun mulai mereda, bukan karena reda, tetapi karena telah mencapai puncaknya dan kini berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih dingin, lebih keras, dan lebih jernih. Ia bangkit dari tempat tidur. Tubuhnya terasa kaku dan pegal. Ia berjalan ke kamar mandi dan menatap pantulan dirinya di cermin. Wajah yang balas menatapnya tampak asing. Matanya bengkak dan merah, tetapi tidak ada lagi air mata di sana. Kantung mata yang gelap menandakan malam tanpa tidur. Namun, di balik semua kelelahan itu, ada kilatan baru di sorot matanya. Bukan lagi kilatan kepedihan atau kemarahan yang membabi buta, melainkan kilatan baja. Kilatan sebuah resolusi. Selama berjam-jam ia berbaring terjaga, pikirannya berpacu. Awalnya, ia hanya ingin lari, mengemasi barang-barangnya dan pergi sejauh mungkin dari neraka ini. Memulai hidup baru di tempat lain di mana tidak ada yang mengenalnya. Tapi kemudian, suara tangisan Dani kembali terngiang. Pergi begitu saja terasa seperti sebuah kekalahan. Ia akan menjadi pihak yang terusir dari rumahnya sendiri, sementara mereka, para penjajah itu, tetap tinggal di surga yang telah ia bangun. Itu tidak adil. Doni telah mengambil cintanya, kepercayaannya, dan masa depannya. Riana telah mengambil suaminya. Mereka tidak akan mengambil rumahnya juga. Rumah ini adalah simbol dari semua kerja keras dan pengorbanannya. Di atas kertas, sertifikat rumah itu bahkan mencantumkan namanya, berkat sebagian dana dari tabungan pribadinya dan warisan kecil dari almarhum ayahnya sebelum ia menikah. Fakta hukum itu tiba-tiba terasa seperti sebuah senjata. Di depan cermin itu, sebuah rencana mulai terbentuk. Bukan rencana yang impulsif dan penuh emosi, melainkan rencana yang dingin, metodis, dan terukur. Jika ia tidak bisa memiliki rumah ini dengan damai, maka Doni dan keluarga barunya juga tidak akan bisa. Jika Doni berpikir ia bisa memiliki semuanya, istri pertama yang patuh di kamar tidur dan istri kedua yang diselamatkan di ruang tamu, maka Doni salah besar. Amira akan memainkan permainannya. Ia akan memberikan apa yang Doni inginkan, topeng kepasrahan. Ia akan menjadi istri tua yang sabar dan berlapang dada. Ia akan membiarkan Doni dan Riana merasa nyaman, merasa menang, dan menurunkan kewaspadaan mereka. Sementara mereka sibuk membangun kehidupan baru mereka di atas puing-puing hatinya, Amira akan bekerja dalam senyap, membongkar fondasi rumah itu dari bawah mereka. Ia akan menjualnya. Pikiran itu datang dengan kejernihan yang mengejutkan. Ia akan menjual rumah ini, simbol cinta dan pengkhianatan mereka, tepat di bawah hidung mereka.
Ia akan mengambil kembali apa yang menjadi haknya, aset finansial dari rumah itu, dan menghilang. Bukan sebagai korban yang melarikan diri, tetapi sebagai pemenang yang mengambil semua taruhannya dari meja judi. Mereka tidak akan diusir olehnya. Mereka akan diusir oleh pemilik baru. Ia tidak akan memberi mereka kepuasan melihatnya hancur. Air mata yang tadinya kering kini mengalir sekali lagi. Tetapi ini bukan air mata kesedihan. Ini adalah air mata pelepasan. Ia menangisi Amira yang naif, yang pernah percaya pada dongeng. Dan saat air mata itu berhenti, Amira yang naif itu telah mati, terkubur bersama puing-puing pernikahannya. Amira membasuh wajahnya dengan air dingin. Ia menatap pantulan dirinya sekali lagi. Wanita di cermin itu balas menatapnya dengan tatapan mantap. Ia menyisir rambutnya, memilih pakaian yang rapi, dan membuka kunci pintu kamarnya. Saat ia melangkah keluar, ia melihat Doni tertidur di sofa dengan posisi yang tidak nyaman, sementara Riana dan Dani tidur di atas kasur lipat di lantai, bergelung di bawah satu selimut tipis. Pemandangan itu tidak lagi menusuk hatinya. Sebaliknya, ia hanya merasakan detasemen yang dingin. Mereka hanyalah orang asing yang menumpang sementara di properti miliknya. Perang telah usai. Kini, saatnya operasi senyap dimulai. Amira berjalan ke dapur untuk membuat kopi, dengan ketenangan yang akan sangat mengejutkan Doni. Ketenangan seorang arsitek yang siap meruntuhkan bangunan ciptaannya sendiri. Pagi menjelang dengan keheningan yang aneh. Aroma kopi yang baru diseduh menguar dari dapur. Aroma yang biasanya menandakan pagi yang normal dan damai. Doni terbangun di sofa dengan leher yang kaku dan punggung yang pegal. Ia melihat Amira bergerak di dapur. Punggungnya menghadap ke arahnya. Ia mengira akan disambut dengan isak tangis atau teriakan lagi. Sebaliknya, yang ia dengar hanyalah suara sendok yang beradu pelan dengan cangkir. Ia bangkit dan berjalan mendekat. Ragu-ragu. Amira. Amira berbalik. Wajahnya tenang, meskipun matanya sedikit bengkak. Tidak ada amarah di sana, hanya kekosongan yang dalam dan melelahkan. Ia menyodorkan secangkir kopi hitam pada Doni, persis seperti yang biasa ia lakukan setiap pagi. Doni menerimanya dengan bingung. Aku sudah memikirkannya semalaman, ujar Amira, suaranya datar, tanpa getaran emosi. Berteriak dan menangis tidak akan mengubah apapun. Kalian sudah di sini. Jantung Doni yang tadinya berdebar kencang karena cemas, kini terasa lega luar biasa. Inilah Amira yang ia kenal. Pengertian, pemaaf, dan selalu menempatkan keharmonisan di atas segalanya. Ia telah menang. Ia berhasil meyakinkan Amira. Sayang, aku tahu kamu pasti bisa mengerti, kata Doni. Nadanya kini penuh percaya diri. Aku janji ini hanya sementara. Aku akan membereskannya. Aku tidak butuh janjimu, potong Amira dengan cepat. Tatapannya tajam sesaat sebelum kembali menjadi datar. Aku hanya butuh kesepakatan agar kita semua bisa hidup di bawah atap ini tanpa saling membunuh. Doni mengangguk cepat. Apapun, Mir, apapun yang kamu mau. Pertama, Amira mulai, menghitung dengan jarinya. Di luar rumah ini, di depan tetangga, teman, dan keluarga kita, tidak ada yang berubah. Kita tetap suami istri. Aku tidak mau ada gosip. Aku tidak mau menanggung malu atas perbuatanmu. Sangat masuk akal, pikir Doni. Tentu saja Amira ingin menjaga citranya. Setuju. Kedua, jangan pernah membawa masalahmu dengan Riana kepadaku. Aku tidak mau tahu urusan kalian, pertengkaran kalian, atau apapun itu. Dia tanggung jawabmu, bukan tanggung jawabku. Lagi-lagi, sebuah permintaan yang logis. Amira sedang membangun dinding emosional. Doni bisa menerimanya. Baik, aku mengerti. Dan yang terakhir, yang paling penting, Amira menatap lurus ke mata Doni. Semua urusan keuangan rumah tangga, dari belanja bulanan sampai pembayaran tagihan, tetap melalui aku. Seperti biasa, aku yang akan mengelola semuanya. Aku tidak mau ada kebingungan. Bagi Doni, ini adalah permintaan yang paling tidak berbahaya. Itu memang peran Amira selama ini.
Ia bahkan merasa sedikit kasihan. Amira masih ingin berpegang pada peran lamanya sebagai manajer rumah tangga. Itu justru akan memudahkannya. Ia tidak perlu pusing memikirkan tagihan listrik atau air. Tentu saja, sayang, itu tidak akan pernah berubah, jawab Doni dengan senyum lega. Ia meraih tangan Amira, mencoba menggenggamnya, tetapi Amira menarik tangannya dengan halus. Bagus kalau kita sudah sepakat, kata Amira, berbalik kembali ke meja dapur. Sekarang bangunkan mereka. Aku akan siapkan sarapan seadanya. Doni menatap punggung istrinya dengan perasaan kemenangan. Ia telah berhasil melewati badai. Amira telah menerima takdirnya. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa ia baru saja menyerahkan kunci dari bentengnya sendiri kepada musuh yang paling berbahaya. Seorang wanita yang telah ia remukan hatinya. Permainan Amira baru saja dimulai. Dan babak pertama telah ia menangkan dengan gemilang. 2 hari kemudian, kesempatan itu datang. Doni, dengan sedikit canggung, mengajak Riana dan Dani keluar dengan alasan mencari udara segar. Mungkin ia merasa bersalah telah mengurung mereka di dalam rumah. Saat suara mobil mereka menghilang di ujung jalan, Amira segera bergerak. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena takut, tapi karena adrenalin. Ia mengeluarkan ponsel lamanya yang sudah tidak terpakai dan memasukkan kartu SIM baru yang ia beli kemarin secara diam-diam di sebuah konter kecil. Ia tidak mau mengambil risiko rencananya terlacak. Dengan tangan sedikit gemetar, ia menekan nomor yang sudah ia hafal di luar kepala. Nomor sahabatnya sejak kuliah. Sarah. Sarah bukan sekadar sahabat. Ia adalah seorang notaris dan pejabat pembuat akta tanah, yang cerdas dan tajam. Wanita mandiri yang selalu menganggap keputusan Amira untuk menjadi ibu rumah tangga adalah sebuah pemborosan potensi. Halo? Suara tegas Sarah terdengar di seberang. Sarah, ini aku, Amira, bisik Amira. Amira, kenapa nomormu aneh? Kamu baik-baik saja? Suaramu. Amira tidak bisa menahannya lagi. Kelegaan karena mendengar suara sahabatnya membuat pertahanannya runtuh untuk sesaat. Isak tangis kecil lolos dari bibirnya. Sarah, aku butuh bantuanmu. Dengan cepat dan terputus-putus, Amira menceritakan semua yang terjadi. Tentang Doni, Riana, anak itu, dan malah mengerikan 2 hari yang lalu. Di seberang telepon, Sarah terdiam, tetapi Amira bisa merasakan amarah sahabatnya mendidih. Apa? Laki-laki brengsek itu membawa mereka ke rumahmu? Suara Sarah akhirnya meledak, penuh amarah. Dan kamu masih di sana, Amira? Kamu sudah gila? Kenapa kamu tidak pergi dari sana? Karena aku punya rencana, Sarah, jawab Amira. Suaranya kini kembali tenang dan dingin. Aku tidak akan pergi sebagai korban. Aku akan pergi sebagai pemenang. Dan untuk itu, aku butuh bantuanmu. Amira menjelaskan idenya. Menjual rumah. Sarah terdiam lagi. Kali ini mencerna informasi itu. Itu rencana yang gila, katanya pelan. Tapi jenius. Aku suka. Bisakah aku melakukannya? Tanya Amira. Rumah ini, bagaimana status hukumnya? Kirimkan aku foto sertifikatnya. Sekarang juga. Perintah Sarah. Amira bergegas ke kamarnya. Membuka laci tersembunyi tempat ia menyimpan semua dokumen penting. Ia memotret sertifikat itu dan mengirimkannya ke nomor Sarah. Beberapa menit kemudian, Sarah menelepon kembali. Oke, aku sudah lihat, kata Sarah. Nadanya kini serius dan profesional. Sertifikat hak milik nomor 347. Atas nama Doni Firmansyah dan Amira Larasati. Ini adalah harta bersama. Dibeli setelah kalian menikah. Artinya, untuk menjualnya, kalian berdua harus tanda tangan di depan saya. Hati Amira mencelos. Berarti tidak mungkin. Dia tidak akan pernah mau tanda tangan. Tunggu, kata Sarah. Ada cara lain. Kamu bisa menjualnya sendiri jika kamu memiliki surat kuasa menjual yang absolut dan tidak dapat ditarik kembali, yang sudah ditandatangani olehnya. Sebuah jalan terbuka. Sebuah rintangan yang sangat besar, tetapi bukan berarti tidak mungkin.
Surat kuasa menjual. Ulang Amira. Benar. Tugas pertamamu, Amira, adalah mendapatkan tanda tangannya di atas surat itu tanpa ia sadari. Bisa. Tantangan itu terasa berat, namun justru memberikan Amira fokus. Ini adalah misinya. Akan aku usahakan, jawabnya dengan suara mantap. Bagus. Aku akan siapkan draftnya. Nanti kukirim lewat email. Cetak diam-diam. Dan Amira, suara Sarah melunak. Hati-hati, kamu sedang bermain dengan api. Aku tahu, jawab Amira. Tapi aku sudah terlanjur terbakar. Tidak ada ruginya menari di dalam api sekarang. Setelah menutup telepon, Amira menghapus log panggilan dan pesan dari ponsel rahasianya. Langkah pertama telah diambil. Jalan di depannya gelap dan penuh risiko. Tetapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia melihat secercah cahaya di ujungnya. Cahaya kebebasan. Kehidupan di bawah satu atap berubah menjadi sebuah sandiwara bisu yang penuh ketegangan. Rumah yang dulu hangat kini memiliki suhu seperti di kutub. Amira, sang ratu yang sah, memerintah dengan keheningan. Riana, sang permaisuri tak diundang, mencoba untuk tidak terlihat. Dapur menjadi medan perang utama. Riana, mungkin untuk menunjukkan itikat baik atau untuk membuktikan nilainya, mencoba untuk memasak. Tapi ia selalu menemukan halangan. Oh, maaf, Riana, aku lupa beli santan. Kita tidak punya lengkuas, kata Amira dengan wajah tanpa dosa. Padahal ia sengaja tidak membeli bahan-bahan yang ia tahu Riana butuhkan. Sebagai pemegang kendali keuangan rumah tangga, Amira adalah diktator logistik. Akhirnya, Riana menyerah dan hanya memasak makanan sederhana untuknya dan Dani, menggunakan bahan-bahan sisa. Amira tidak melakukan ini karena kebencian yang meledak-ledak. Ia melakukannya dengan presisi seorang ahli strategi. Setiap tindakan kecilnya adalah penegasan kekuasaan. Ia ingin Doni dan Riana tahu, secara tidak langsung, bahwa ini adalah wilayahnya, dan mereka hidup di dalamnya atas belas kasihannya. Di sisi lain, sandiwara ini memberinya kesempatan emas untuk mengamati. Ia menjadi penonton di teater rumah tangganya sendiri. Ia melihat keretakan dalam hubungan Doni dan Riana. Doni, yang di depan Amira bersikap seolah semuanya terkendali, seringkali bersikap kasar dan tidak sabar pada Riana, terutama jika menyangkut uang. Suatu sore, Amira pura-pura tertidur di sofa sambil membaca buku. Ia mendengar Doni dan Riana berdebat dengan suara pelan di dapur. "Kamu janji, Mas. Kamu janji kita akan punya tempat tinggal sendiri," bisik Riana. Suaranya penuh kekecewaan. "Sabar, Riana. Kamu tidak lihat situasinya sekarang? Aku sedang berusaha," balas Doni dengan kesal. "Seharusnya kamu bersyukur kita punya tempat berteduh." "Bersyukur? Aku hidup seperti bayangan di sini, Mas." Aku tidak tahan dengan tatapan matanya, keluh Riana, merujuk pada Amira. "Kalau begitu jangan dilihat." "Sudahlah, jangan mulai lagi," bentak Doni sebelum pergi meninggalkan dapur. Amira membuka matanya perlahan. Informasi itu sangat berharga. Riana tidak bahagia. Doni berada di bawah tekanan finansial yang lebih besar dari yang ia duga. Pondasi hubungan mereka ternyata rapuh, dibangun di atas kebohongan dan janji palsu. Kelemahan mereka adalah kekuatan Amira. Namun, ada satu elemen yang rumit. Dani, anak itu polos. Ia tidak tahu apa-apa tentang dosa orang tuanya. Kadang, saat tidak ada yang melihat, Dani akan mendekati Amira dengan mainannya. Amira tidak akan tersenyum, tetapi ia juga tidak akan mengusirnya. Suatu hari, ia melihat Dani kesulitan meraih toples biskuit di atas meja. Setelah memastikan Doni dan Riana tidak ada di ruangan itu, Amira mengambil toples itu, membukanya, dan meletakkannya di meja yang lebih rendah agar terjangkau oleh Dani. Ia melakukannya tanpa kata, lalu segera pergi. Itu bukan kebaikan, pikirnya. Itu hanyalah sisa-sisa kemanusiaan yang menolak untuk mati sepenuhnya. Ia berperang dengan orang dewasa, bukan dengan anak kecil. Setiap hari adalah latihan kesabaran. Setiap interaksi adalah pengumpulan data.
Amira belajar memisahkan emosinya dari misinya. Ia bukan lagi Amira sang istri yang tersakiti. Ia adalah Amira sang ahli strategi, yang menunggu saat yang tepat untuk melakukan skakmat. Momen itu tiba seminggu kemudian. Doni pulang dengan wajah kusut. Dari pembicaraan di telepon yang Amira curi dengar, ia tahu salah satu penagih utang terus meneror Doni. Pikirannya jelas sedang kacau dan tidak fokus. Inilah kesempatan yang ditunggu-tunggu Amira. Malam itu, setelah makan malam yang hening, Amira menghampiri Doni yang sedang duduk di teras, merokok dengan gelisah. Amira meletakkan setumpuk dokumen dan sebuah pulpen di atas meja. "Don, aku butuh tanda tanganmu," kata Amira dengan nada bisnis yang datar. Doni menatap tumpukan kertas itu dengan malas. "Ini apa lagi, Mir? Aku lagi pusing." "Ini dokumen-dokumen untuk restrukturisasi asuransi pendidikan yang dulu pernah kita buat. Ada beberapa perubahan kebijakan. Kalau tidak diurus, bisa hangus," jelas Amira dengan lancar, mengulang skenario yang sudah ia latih puluhan kali dalam benaknya. Ia sengaja memilih alasan yang terdengar rumit dan membosankan. Tepat di tengah tumpukan itu, terselip selembar kertas dengan kop surat kantor notaris Sarah. Surat kuasa menjual. Amira telah meletakkannya di antara formulir-formulir asuransi yang penuh dengan tulisan kecil dan istilah teknis. Doni menghela napas berat. Ia mengambil tumpukan itu, sama sekali tidak berminat untuk membacanya. Pikirannya dipenuhi oleh utang dan ancaman. Ia hanya ingin semua urusan kecil ini cepat selesai. Ia melirik halaman pertama, lalu mulai membalik dan menandatangani setiap lembar yang membutuhkan tanda tangan dengan cepat. Jantung Amira berdebar begitu kencang hingga ia takut Doni bisa mendengarnya. Ia menahan napas saat jari Doni berhenti di halaman surat kuasa itu. Doni sedikit mengerutkan kening melihat kop surat yang berbeda. "Ini dari notaris?" tanyanya. "Iya, bagian dari persyaratan hukumnya," jawab Amira setenang mungkin, meskipun telapak tangannya sudah basah oleh keringat. Doni mengangkat bahu, terlalu lelah untuk peduli. Ia membubuhkan tanda tangannya di atas metrai, tepat di sebelah nama Amira yang sudah lebih dulu ditandatangani. Lalu ia melanjutkan ke halaman-halaman berikutnya hingga selesai. "Sudah," katanya, menyodorkan kembali tumpukan itu pada Amira. Amira menerimanya dengan tangan yang berusaha ia jaga agar tidak gemetar. "Terima kasih," katanya singkat. Lalu segera masuk ke dalam rumah sebelum Doni sempat berubah pikiran. Di dalam kamarnya, ia menatap tanda tangan itu. Tinta biru di atas kertas itu terasa seperti kemenangan terbesar dalam hidupnya. Keesokan harinya, ia segera menemui Sarah. Dengan surat kuasa di tangan, proses berjalan cepat. Sarah menghubungi agen properti terpercaya, Pak Tio, seorang pria paruh baya yang kalem dan sangat profesional. "Klien saya butuh penjualan yang cepat dan rahasia," pesan Sarah. Seminggu kemudian, pertunjukan pun dimulai. "Don, besok siang teman-teman arisan mau datang. Mungkin kalian bisa ajak Dani jalan-jalan ke mall? Biar aku tidak repot," kata Amira suatu malam. Doni setuju tanpa curiga. Siang harinya, Pak Tio datang bersama pasangan muda, calon pembeli pertama. Amira memandu mereka berkeliling rumah dengan hati berdebar, menjelaskan setiap ruangan dengan detail yang ia hafal di luar kepala. Rumah yang penuh kenangan kini ia jabarkan sebagai ruang keluarga luas, dapur modern, dan taman belakang terawat. Aset yang siap dilepas. Proses itu terulang beberapa kali dalam 2 minggu berikutnya, dengan berbagai alasan yang Amira ciptakan. Setiap kali bel pintu berbunyi, setiap kali ia harus berbohong, adrenalinnya terpacu. Ia seperti berjalan di atas seutas tali di ketinggian. Satu kesalahan kecil bisa membuatnya jatuh. Setelah beberapa calon pembeli yang hanya melihat-lihat, akhirnya datang satu keluarga yang tampak sangat serius. Sepasang suami istri, seumuran dengan Amira dan Doni, bersama seorang anak perempuan kecil yang lucu. Saat melihat taman belakang, mata sang istri langsung berbinar. "Wah, tamannya indah sekali, Bu," katanya pada Amira. "Saya bisa bayangkan anak saya, Maya, bermain ayunan di sana." Kata-kata itu menusuk hati Amira sesaat.
Itulah impiannya dulu. Impian yang kini ia jual kepada orang lain. Namun, ia segera menepis perasaan itu. Ini bukan lagi tentang impian. Ini tentang bertahan hidup. Keluarga itu berkeliling lebih lama dari yang lain. Bertanya banyak hal detail tentang listrik, air, dan lingkungan sekitar. Amira menjawab semuanya dengan tenang dan profesional. Seolah ia adalah agen properti itu sendiri. 2 hari kemudian, saat Amira sedang mencuci piring, ponsel rahasianya bergetar di dalam saku. Panggilan dari Pak Tio. Ia segera mengeringkan tangan dan mengunci diri di kamar mandi. "Selamat siang, Bu Amira." Suara Pak Tio terdengar optimis. "Ada kabar baik. Keluarga Santoso, yang datang 2 hari lalu, sangat tertarik. Mereka sudah mengajukan penawaran resmi." Amira menahan napas. "Berapa?" Pak Tio menyebutkan sebuah angka. Angka yang sangat bagus. Sedikit di atas harga yang Amira harapkan. Mereka juga siap membayar tunai dan ingin prosesnya cepat. Karena mereka harus pindah dari rumah kontrakan mereka bulan depan. Tambah Pak Tio. Inilah saatnya. Titik di mana tidak ada lagi jalan untuk kembali. Sebuah gelombang emosi yang kompleks menerpanya. Ada rasa kemenangan yang luar biasa. Rencananya berhasil. Ada ketakutan yang mencekam. Bisakah ia benar-benar melakukannya sampai akhir? Dan yang paling mengejutkan, ada setitik kesedihan yang menyelinap masuk. Kesedihan karena harus melepaskan satu-satunya tempat yang pernah ia sebut rumah. Ia menatap pantulan wajahnya di cermin kamar mandi. Ia teringat lagi malam ketika Doni datang bersama Riana. Ia teringat suara tangis Dani yang memecah keheningan. Ia teringat rasa sakit dan penghinaan yang ia rasakan. Semua keraguan sirna seketika, digantikan oleh resolusi yang sekeras baja. Ini bukan rumahnya lagi sejak malam itu. Ini hanyalah sebuah bangunan berisi kenangan buruk. Sebuah properti. Sebuah aset yang harus dilikuidasi untuk membiayai kebebasannya. Amira mengambil napas dalam-dalam, menstabilkan suaranya. Ia menempelkan kembali ponsel ke telinganya. "Baik, Pak Tio," katanya dengan suara yang tegas dan jelas. "Terima tawarannya. Kita proses secepatnya." Pintu menuju kebebasan telah terbuka. Ia hanya perlu melangkah melewatinya. Hari penentuan itu tiba pada hari Rabu. Langit pagi itu cerah. Seolah alam semesta tidak peduli pada drama yang akan segera mencapai klimaks di dalam rumah nomor 17. Amira telah menyiapkan alibinya dengan sempurna. Pagi itu, saat menyajikan kopi untuk Doni, ia berbicara dengan nada santai. "Don, hari ini aku mungkin pulang sore. Aku harus ke kota sebelah. Ada beberapa berkas warisan ayah yang harus diurus di kantor notaris di sana. Agak rumit, jadi mungkin butuh waktu seharian," jelasnya. Doni, yang sedang sibuk membalas pesan di ponselnya, hanya mengangguk tanpa menoleh. "Oh, ya sudah. Hati-hati di jalan," jawabnya acuh tak acuh. Pikirannya jelas berada di tempat lain, terjerat dalam masalah-masalah yang ia ciptakan sendiri. Keacuhannya adalah sekutu terbesar Amira. Pukul 9 pagi, Amira meninggalkan rumah. Tapi tujuannya bukanlah kota sebelah, melainkan kantor notaris Sarah yang hanya berjarak 30 menit dari rumahnya. Saat ia masuk, suasana kantor yang dingin dan profesional terasa kontras dengan debaran jantungnya. Sarah menyambutnya dengan anggukan singkat dan senyum tipis yang menguatkan. Di ruang tunggu, keluarga Santoso sudah menunggu. Wajah mereka cerah dan penuh antisipasi. Mereka menyapa Amira dengan ramah, tidak menyadari bahwa mereka sedang membeli sebuah rumah yang hancur dari dalam. Mereka semua duduk di sebuah ruangan rapat. Pak Tio, sang agen properti, meletakkan setumpuk dokumen tebal di atas meja. Akta jual beli, AJB. Di sanalah nasib rumah itu akan disegel. "Silakan dibaca kembali sebelum ditandatangani," kata Sarah dengan suara resminya. Keluarga Santoso membaca dengan saksama. Amira hanya menatap kosong ke arah kertas-kertas itu. Ia sudah tahu isinya. Ia hanya fokus pada satu hal, momen ketika ia harus memegang pulpen. Saat gilirannya tiba, Sarah menyodorkan pulpen itu padanya. Tangan Amira sedikit gemetar saat menerimanya. Ini bukan sekadar tanda tangan.
Ini adalah sebuah vonis. Ia sedang menandatangani surat kematian untuk kehidupan lamanya, sekaligus akta kelahiran untuk dirinya yang baru. Ia teringat tanda tangan Doni di surat kuasa, sebuah tanda tangan yang lahir dari kebodohan dan arogansi. Tanda tangannya hari ini lahir dari rasa sakit, penghinaan, dan sebuah resolusi yang tak tergoyahkan. Dengan satu tarikan napas panjang, ia membubuhkan tanda tangannya di atas meterai. Rapi dan tegas. Selesai. Proses selanjutnya adalah transaksi. Pak Santoso mentransfer uang muka yang jumlahnya signifikan ke rekening baru Amira. Beberapa saat kemudian, ponsel rahasia di dalam tas Amira bergetar. Sebuah notifikasi SMS banking muncul di layar. Angka-angka digital itu terasa lebih nyata daripada semua yang terjadi belakangan ini. Itu adalah suara pertama dari kebebasannya. Nyata dan tidak bisa ditarik kembali. Amira meninggalkan kantor notaris, melangkah keluar ke bawah sinar matahari yang terik. Beban di pundaknya terasa sedikit terangkat. Tapi ia tahu, ini belum selesai. Masih ada beberapa langkah terakhir yang harus ia jalani sendirian. Bagian tersulit dari rencananya bukanlah berbohong atau memalsukan dokumen, melainkan mengemas sisa-sisa hidupnya tanpa menimbulkan kecurigaan. Rumah itu hampir tidak pernah kosong. Jika Doni bekerja, Riana dan Dani ada di rumah. Amira harus menciptakan kesempatan. Kalian kelihatannya bosan sekali di rumah terus, kata Amira pada Doni suatu sore. Ia menyodorkan beberapa lembar uang ratusan ribu. Ajak Riana dan Dani makan di luar. Coba restoran baru yang di dekat alun-alun itu. Biar aku yang beres-beres rumah. Sudah lama tidak bersih-bersih total. Doni, yang selalu senang jika tidak perlu mengeluarkan uang sendiri, menerima usulan itu dengan antusias. Saat mobil mereka meninggalkan halaman, Amira langsung beraksi. Ia tidak punya banyak waktu. Ia tidak menuju lemari pakaian. Pakaian bisa dibeli lagi. Ia menuju sebuah kotak tua di bagian atas lemari, tempat ia menyimpan hartanya yang sebenarnya. Proses itu terasa seperti sebuah pembedahan arkeologis. Ia memilah-milah artefak hidupnya, memutuskan mana yang layak diselamatkan dan mana yang harus ditinggalkan untuk terkubur bersama reruntuhan. Ia meninggalkan album pernikahan mereka. Ia meninggalkan semua perhiasan dan hadiah pemberian Doni. Benda-benda itu terasa panas saat disentuh, terkontaminasi oleh kebohongan. Ia juga meninggalkan foto-foto liburan mereka, yang senyumnya kini tampak palsu dan menyakitkan. Yang ia masukkan ke dalam sebuah kotak kardus berukuran sedang adalah barang-barang yang mendefinisikan dirinya sebelum ia menjadi istri Doni. Ijazah sarjana arsitekturnya, foto-foto wisudanya bersama kedua orang tuanya, beberapa buku favoritnya dari masa remaja, yang ujung-ujungnya sudah usang. Dan yang terpenting, sebuah map tebal berisi sketsa-sketsa bangunan dan desain interior yang pernah ia buat. Itu adalah dirinya yang dulu, dirinya yang kreatif dan penuh mimpi, dirinya yang akan ia bangkitkan kembali. Dengan hati-hati, ia membungkus barang-barang itu, lalu memasukkannya ke dalam kotak. Ia menutupnya rapat dengan lakban dan menuliskan sebuah nama dan alamat fiktif di atasnya. Sore itu, dengan alasan hendak ke minimarket, ia pergi ke sebuah agen ekspedisi dan mengirimkan kotak itu ke sebuah alamat titik penjemputan di Yogyakarta, kota tujuannya. Saat kembali ke kamarnya, ia membuka lemari dan melihat ruang kosong di mana kotak itu tadinya berada. Ia merasa lebih ringan, seolah baru saja melepaskan beban seberat puluhan kilogram. Ia bukan lagi seorang istri yang mengemas kenangan. Ia adalah seorang pengungsi yang hanya membawa identitas dirinya untuk memulai hidup baru. Jumat malam, 2 hari sebelum pemilik baru datang. Notifikasi dari bank mengkonfirmasi bahwa dana pelunasan dari keluarga Santoso telah masuk seluruhnya. Semuanya sudah siap. Ini adalah malam terakhirnya di rumah ini. Sebuah dorongan aneh muncul dalam dirinya. Ia memutuskan untuk memasak. Bukan masakan biasa, tapi rendang. Makanan favorit Doni yang resepnya ia pelajari dan sempurnakan selama bertahun-tahun demi menyenangkan suaminya. Memasaknya untuk terakhir kali terasa seperti sebuah ritual penutupan. Aroma bumbu yang memenuhi udara tidak lagi terasa seperti aroma cinta, melainkan aroma perpisahan.
Ia tidak memasak untuk Doni. Ia memasak untuk dirinya sendiri, sebagai cara untuk menutup sebuah babak dengan tangannya sendiri. Meja makan malam itu terasa sangat aneh. Ada ketenangan yang tidak biasa. Doni makan dengan lahap seperti biasa, memuji masakan Amira berkali-kali. Memang rendang buatanmu yang terbaik, Mir. Gak ada yang bisa ngalahin, katanya. Sama sekali tidak menyadari bahwa itu adalah pujian terakhirnya. Riana makan dengan kepala tertunduk. Seperti biasa. Mungkin ia merasakan atmosfer yang ganjil. Atau mungkin ia hanya lelah dengan perannya sebagai orang ketiga yang canggung. Dani, sang anak kecil, makan dengan polos. Sesekali mengoceh tentang mainannya. Amira makan dengan lambat. Ia tidak lagi merasakan amarah atau kesedihan yang membakar. Yang ada hanyalah perasaan detasemen yang dingin. Ia seperti sedang menonton sebuah film tentang keluarga asing. Ia mengamati Doni, pria yang pernah ia cintai sepenuh hati, dan kini yang ia lihat hanyalah seorang pria egois yang lemah. Ia melirik Riana, dan yang ia lihat bukanlah seorang perebut, melainkan seorang wanita yang sama-sama tertipu oleh janji manis Doni. Ia merasa kasihan pada mereka. Tetapi rasa kasihan itu tidak cukup untuk mengubah rencananya. Malam itu, ia adalah seorang sutradara yang mengamati adegan terakhir dari filmnya. Para aktornya tidak menyadari bahwa naskahnya sudah selesai dan tirai akan segera diturunkan. Setelah makan malam, Amira mencuci piring. Suara piring yang beradu dengan air mengalir terdengar seperti musik penutup. Setiap piring yang ia keringkan dan letakkan kembali di rak adalah sebuah ucapan selamat tinggal. Selamat tinggal pada dapur ini. Selamat tinggal pada kebohongan ini. Selamat tinggal pada kehidupan ini. Besok pagi, ia akan menjadi orang yang berbeda. Pukul 11 malam. Seluruh rumah sudah gelap dan sunyi. Doni sudah mendengkur di sofa, sementara Riana dan Dani sudah terlelap di kasur lipat mereka. Amira mengunci pintu kamarnya, menyalakan lampu baca yang temaram, dan membuka laptopnya. Sebuah pesan singkat dari Sarah muncul di layar. Dana lunas. Semua aman di rekening barumu. Waktunya berangkat. Kapten. Amira tersenyum tipis. Go time. Jemarinya menari di atas keyboard. Ia membuka situs web pemesanan tiket kereta api. Ia tidak memilih pesawat. Pesawat terlalu cepat. Terlalu modern. Ia menginginkan perjalanan yang memberinya waktu untuk berpikir. Untuk memproses transisi dari satu kehidupan ke kehidupan lainnya. Kereta api terasa tepat. Sebuah perjalanan darat yang membelah pulau, meninggalkan masa lalu di belakang rel yang terbentang. Tujuannya, Yogyakarta. Kota seni, budaya, dan pelajar. Kota yang cukup besar untuk membuatnya anonim, namun cukup ramah untuk memulai sesuatu yang baru. Ia memilih kereta api eksekutif paling pagi. Keberangkatan pukul 5.15. Kelas eksekutif. Ia layak mendapatkan kenyamanan setelah semua yang ia lalui. Saat mengisi data penumpang, ia berhenti sejenak. Nama, Amira Larasati. Status, Nyonya. Ia terkekeh pahit. Segera, status itu hanya akan menjadi kenangan. Ia mengklik tombol, pesan, dan melakukan pembayaran dari rekening barunya. Beberapa saat kemudian, sebuah email masuk. Etiket dengan kode booking telah terbit. Tiket satu arah. Dua kata itu terasa begitu final dan kuat. Tidak ada jalan kembali. Setelah memastikan tiketnya tersimpan di ponsel rahasianya, ia melakukan satu hal terakhir. Ia membuka aplikasi mobile banking, memindahkan sebagian besar dana hasil penjualan rumah ke sebuah rekening investasi yang telah disiapkan Sarah. Ia hanya menyisakan sejumlah uang yang lebih dari cukup untuk biaya hidup selama setahun ke depan. Ini bukan pelarian yang gegabah. Ini adalah sebuah emigrasi yang terencana dengan baik. Ia mematikan laptopnya dan berjalan ke jendela. Ia menatap taman melatinya untuk terakhir kali, diterangi oleh cahaya bulan yang pucat. Dulu ia sering berdiri di sini bersama Doni, merajut mimpi. Kini ia berdiri sendirian, mengubur mimpi-mimpi itu dan siap menanam benih yang baru di tanah yang berbeda. Masa depannya tidak lagi berada di balik jendela ini. Masa depannya menunggu di gerbong kereta api yang akan membawanya menuju fajar. Pukul 4 pagi.
Alarm senyap di ponsel rahasia Amira bergetar di bawah bantalnya. Ia langsung terbangun, tidak merasa mengantuk sama sekali. Adrenalin membuatnya tetap terjaga. Rumah itu masih terlelap dalam kegelapan dan keheningan. Inilah saatnya. Ia sudah berpakaian rapi. Sebuah tas tangan berisi dompet, ponsel, tiket, dan beberapa barang penting lainnya sudah siap di sisinya. Ia bergerak tanpa suara, seperti bayangan di dalam rumahnya sendiri. Setiap langkahnya terukur, setiap gerakannya penuh makna. Ia berhenti di meja kerjanya yang kecil, mengambil selembar kertas kosong dan pulpen yang sudah ia siapkan. Ia tidak akan menulis surat yang panjang dan penuh drama. Ia tidak akan memberinya kepuasan dengan melihat luapan amarah atau kesedihannya. Suratnya harus seperti vonis hakim, singkat, faktual, dan tidak bisa diganggu-gugat. Tangannya mantap saat ia menulis. Doni, saat kamu membaca surat ini, aku sudah pergi. Rumah ini, beserta semua isinya, telah aku jual. Prosesnya sudah selesai secara hukum. Uang penjualannya sudah aku ambil sebagai hakku atas pengkhianatanmu dan sebagai ganti rugi atas semua yang telah aku korbankan. Pemilik baru akan datang untuk menempati rumah ini hari Minggu besok, tanggal 20 Juli 2025. Kuharap kalian bisa berkemas dan pergi sebelum mereka tiba. Jangan mencoba mencariku. Anggap saja aku sudah mati. Amira. Tanpa air mata, ia melipat surat itu dan memasukkannya ke dalam sebuah amplop putih bersih. Ia berjalan keluar kamar menuju meja makan. Di sana, ia meletakkan amplop itu tegak di tengah meja agar menjadi hal pertama yang dilihat. Di samping amplop, ia meletakkan kunci rumah dan kunci mobil. Logam itu beradu dengan permukaan kayu, menimbulkan suara denting pelan yang terdengar sangat keras di tengah kesunyian. Dan untuk sentuhan terakhir, pukulan pamungkasnya, ia meletakkan selembar fotokopi akta jual beli di sebelah kunci-kunci itu. Bukti yang dingin, hitam di atas putih, yang tak terbantahkan. Skakmat, ia memandang pemandangan di atas meja itu untuk sesaat. Sebuah surat perpisahan, kunci yang tak lagi berguna, dan bukti hukum dari sebuah akhir. Sempurna. Amira berbalik, berjalan menuju pintu depan tanpa menoleh lagi. Ia tidak ingin melihat ruang tamu itu lagi, tidak ingin melihat sofa tempat suaminya tidur, tidak ingin melihat sudut tempat keluarga baru itu berbaring. Ia membuka pintu dengan sangat perlahan, lalu melangkah keluar ke dalam udara subuh yang dingin. Ia menutup pintu di belakangnya dengan lembut. Suara klik dari grendel yang mengunci terasa seperti suara paling memuaskan yang pernah ia dengar. Itu adalah suara kebebasannya. Ia berjalan cepat menyusuri jalan buntu yang gelap, menuju ujung jalan di mana sebuah taksi online yang telah ia pesan 10 menit lalu sudah menunggunya. Lampunya dimatikan. Ia tidak menoleh ke belakang. Tidak sekalipun. Perangnya telah selesai. Ia telah membakar jembatan di belakangnya, dan di depannya terbentang fajar yang baru. Sabtu, 19 Juli 2025. Suara ritmis roda kereta yang beradu dengan rel menjadi musik pengiring kebebasan Amira. Tak-tak, tak-tak, tak-tak. Setiap ketukannya seolah menjauhkan dirinya 1 meter lagi dari kehidupan lamanya. Ia duduk sendirian di kursi kelas eksekutif yang nyaman, menatap keluar jendela. Kegelapan pekat di luar perlahan menyerah pada goresan-goresan fajar berwarna nila dan jingga. Pemandangan sawah yang masih berselimut kabut dan siluet pegunungan di kejauhan terasa seperti lukisan yang dibuat khusus untuknya. Ini adalah pertama kalinya dalam bertahun-tahun ia bepergian sendirian. Tidak ada Doni yang harus ia layani. Tidak ada jadwal yang harus ia sesuaikan. Hanya ada dirinya, tas kecil di sisinya, dan cakrawala yang membentang luas di hadapannya. Ia memesan secangkir kopi dari prama kereta. Rasanya biasa saja, sedikit pahit dan terlalu encer, tetapi bagi Amira, itu adalah secangkir kopi ternak yang pernah ia minum. Kopi itu terasa seperti kemerdekaan. Kereta tiba di stasiun Tugu, Yogyakarta, tepat saat matahari pagi mulai menghangatkan kota. Amira melangkah turun ke peron, membiarkan keramaian dan hiruk-pikuk stasiun menyapanya. Udara Yogyakarta terasa berbeda. Ada perpaduan aroma gudeg dari warung terdekat, bau kretek, dan energi kreatif yang seolah mengalir di udara.
Ia tidak merasa asing. Ia justru merasa telah pulang ke sebuah tempat yang belum pernah ia kunjungi. Ia tidak memesan hotel mewah. Sesuai rencananya, ia telah menyewa sebuah kamar di kos eksklusif di daerah Pogung, dekat dengan universitas dan kafe-kafe menarik. Sebuah tempat yang aman, bersih, dan yang terpenting, anonim. Setelah perjalanan singkat dengan taksi online, ia berdiri di depan sebuah kamar bernomor 207. Ia memasukkan kunci ke lubang kunci dan memutarnya. Pintu terbuka, menampakkan sebuah ruangan mungil yang rapi. Ada tempat tidur, meja belajar kecil, lemari, dan kamar mandi dalam. Tidak ada kemewahan, tetapi semuanya bersih dan baru. Dan yang paling penting, ruangan ini adalah miliknya. Sepenuhnya miliknya. Tidak ada kenangan Doni, tidak ada bayangan Riana, tidak ada hantu pengkhianatan. Amira meletakkan tasnya di lantai. Ia berjalan ke arah jendela kecil yang menghadap ke jalanan yang ramai dengan mahasiswa. Ia membuka jendela itu lebar-lebar, membiarkan udara pagi dan suara kehidupan kota masuk. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia merasa bisa bernapas lega. Paru-parunya terisi penuh oleh udara harapan. Rasa takut masih ada, bersembunyi di sudut hatinya. Tetapi rasa itu kini kalah besar oleh gelombang kebebasan yang memabukkan. Ia lelah, tetapi ia selamat. Ia telah mendarat. Perang telah usai. Dan kini saatnya membangun kembali peradabannya sendiri. Di rumah nomor 17, keheningan pagi itu terasa menipu. Doni menggeliat di sofa, terbangun dengan perasaan puas. Rendang buatan Amira semalam benar-benar nikmat. Ia tersenyum kecil, berpikir betapa mudahnya menaklukkan kembali hati Amira. Istrinya itu memang pemaaf. Ia bangkit, meregangkan tubuhnya yang pegal. Rumah terasa sepi. Ia mengira Amira masih tidur, mungkin kelelahan setelah kemarin pergi mengurus warisan. Pandangannya menyapu ruang makan, dan matanya tertumbuk pada sesuatu yang ganjil di atas meja. Sebuah amplop putih bersih yang berdiri tegak. Di sampingnya, tergeletak kunci rumah dan kunci mobil. Awalnya ia berpikir itu daftar belanjaan atau catatan biasa. Dengan santai ia mengambil amplop itu, membukanya sambil berjalan ke dapur untuk membuat kopi. Ia mengeluarkan lipatan kertas di dalamnya dan mulai membaca. Doni, saat kamu membaca surat ini, aku sudah pergi. Alis Doni berkerut. Sandiwara apalagi ini? Ia lanjut membaca. Rumah ini, beserta semua isinya, telah aku jual. Kata-kata itu tidak langsung masuk ke otaknya. Ia membacanya sekali lagi. Jual? Apa maksudnya? Tangannya berhenti bergerak. Ia membaca kalimat berikutnya. Tentang uang penjualan. Tentang haknya. Jantungnya mulai berdebar kencang. Matanya melesat ke kalimat terakhir paragraf itu. Pemilik baru akan datang untuk menempati rumah ini hari Minggu besok. Besok. Napas Doni tercekat. Ini tidak mungkin. Ini lelucon yang sangat tidak lucu. Pandangannya kembali ke meja makan. Ke kunci. Lalu ke kertas lain yang tergeletak di sana. Fotokopi akta jual beli. Ia merebut kertas itu. Matanya membelalak melihat kop surat notaris, stempel resmi, dan tanda tangan keluarga Santoso. Lalu ia melihat tanda tangan Amira. Dan yang paling menghancurkan, tanda tangannya sendiri di lembar fotokopi surat kuasa menjual yang ikut terlampir. Ia samar-samar teringat malam itu, saat ia menandatangani tumpukan dokumen asuransi dengan asal-asalan. Tidak mungkin. Desisnya, darah seolah surut dari wajahnya, digantikan oleh kepanikan yang dingin. Ia merogoh ponselnya, menekan nomor Amira dengan jari gemetar. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Suara operator itu terdengar seperti vonis mati. Kepanikan berubah menjadi amarah yang meledak-ledak. Ia membanting ponselnya ke lantai hingga pecah berkeping-keping. Amira, teriaknya. Suaranya menggema ke seluruh rumah yang sunyi. Riana dan Dani terbangun kaget oleh teriakan itu. Riana berlari keluar dari kamar tamu dengan wajah ketakutan. Ada apa, Mas? Ada apa? Doni berbalik menatapnya. Matanya merah karena murka. Ia butuh kambing hitam,
Butuh seseorang untuk disalahkan atas kebodohannya sendiri. Dan Riana ada di sana. Ini semua gara-gara kamu, bentaknya, menunjuk wajah Riana. Dia pergi. Dia sudah gila. Dia menjual rumah ini. Kita harus pergi dari sini besok. Apa kamu dengar aku? Kita diusir. Ledakan yang tertunda itu akhirnya terjadi, menghancurkan sisa-sisa kedamaian palsu yang ada. Di tengah ruang tamu yang menjadi saksi bisu, Riana hanya bisa berdiri mematung. Wajahnya pucat pasi, mencoba memahami bahwa surga sementara yang ia tempati akan segera berubah menjadi neraka. Minggu, 20 Juli 2025. Hari Sabtu berlalu dalam kekacauan absolut. Penyangkalan Doni berubah menjadi keputusasaan saat ia mencoba menghubungi notaris, bank, bahkan polisi. Namun semuanya sia-sia. Proses jual beli itu sah secara hukum, berkat tanda tangannya sendiri. Hari itu diisi dengan teriakan, saling menyalahkan, dan kepanikan saat mereka mencoba mengemas barang-barang mereka secara serampangan. Dan kini, hari penghakiman itu tiba. Pukul 10 pagi, sebuah truk pindahan besar berhenti tepat di depan rumah nomor 17. Keluarga Santoso turun dari mobil mereka. Wajah mereka berseri-seri, siap memulai hidup baru. Doni, yang tidak tidur semalaman, harus menghadapi mereka di teras rumah. Momen itu adalah puncak dari penghinaan. Pak Santoso, dengan sopan namun tegas, menyapanya. Selamat pagi, Pak Doni. Maaf mengganggu. Sesuai kesepakatan, hari ini kami akan mulai memindahkan barang-barang kami. Beberapa tetangga yang sedang menyapu halaman atau sekadar lewat, mulai melirik dengan penasaran. Pemandangan Doni, seorang manajer yang selalu tampak sukses dan bangga, kini berdiri di teras rumahnya sendiri dengan wajah kalah di samping tumpukan kardus acak-acakan, adalah sebuah tontonan yang terlalu menarik untuk dilewatkan. Harga diri Doni hancur berkeping-keping di depan umum. Ia tidak punya pilihan. Dengan lunglai, ia mempersilakan para pekerja angkut untuk mulai masuk. Setiap sofa yang diangkat, setiap lukisan yang diturunkan, terasa seperti sayatan baru bagi egonya. Di dalam, pertengkaran antara Doni dan Riana mencapai puncaknya. Mereka tidak lagi berbisik, tetapi saling berteriak di antara tumpukan barang. Ini semua karena kamu tidak sabaran, tuduh Doni. Kalau saja kamu mau menunggu, semua ini tidak akan terjadi. Aku? Balas Riana. Air matanya bercampur dengan amarah. Kamu yang menjanjikanku bulan dan bintang. Mas, kamu bilang aku akan hidup enak, punya rumah sendiri. Ternyata apa? Aku hanya jadi gelandangan yang menumpang di rumah istri pertamamu. Dan sekarang kita benar-benar jadi gelandangan. Setidaknya dulu kita punya atap di atas kepala kita. Atap yang bukan milik kita. Atap yang sekarang harus kita tinggalkan karena kebodohanmu. Fondasi hubungan mereka, yang dibangun di atas nafsu dan kebohongan, runtuh total di bawah tekanan kenyataan. Tidak ada lagi cinta atau romansa. Yang tersisa hanyalah dua orang egois yang terperangkap dalam konsekuensi perbuatan mereka sendiri. Sore itu, mereka akhirnya pergi. Mobil Doni terisi penuh dengan tumpukan tas dan kardus yang diikat seadanya. Dani duduk di kursi belakang, diam dan ketakutan. Saat mobil itu perlahan menjauh dari rumah nomor 17, Doni melirik ke kaca spion. Ia melihat keluarga Santoso tertawa di teras rumah itu. Rumahnya, surganya. Surga yang ia bangun dan ia hancurkan dengan tangannya sendiri. Ia menginjak pedal gas, melaju tanpa tujuan, tanpa masa depan, meninggalkan segalanya di belakang. 1 tahun kemudian, Yogyakarta. Di sebuah apartemen studio yang tidak terlalu besar namun tertata apik di daerah Seturan, Amira sedang menyempurnakan sebuah desain 3D di laptopnya. Cahaya sore yang hangat masuk melalui jendela besar, menerangi papan moodboard yang penuh dengan sampel kain, palet warna, dan sketsa interior. 1 tahun telah mengubah segalanya. Setelah beberapa bulan tinggal di kos, Amira memutuskan untuk menyewa apartemen ini. Dengan modal dari penjualan rumah dan keahlian yang ia miliki, ia menghidupkan kembali karirnya. Ia memulainya dari bawah, mengambil proyek-proyek kecil sebagai desainer interior lepas, mendesain sebuah kafe,
Menata ulang ruang tamu seorang ekspat. Portofolionya tumbuh dari mulut ke mulut. Kini, ia sudah memiliki firma desain interior kecilnya sendiri, Ruang Amira, dengan 2 orang staf junior. Ia tidak kaya raya, tetapi ia lebih dari cukup. Ia mandiri secara finansial, sebuah perasaan yang sudah lama tidak ia rasakan. Tapi perubahan terbesar terjadi di dalam dirinya. Ia menemukan kembali Amira yang telah lama hilang. Amira yang gemar mengunjungi pameran seni di akhir pekan. Amira yang bisa menghabiskan waktu berjam-jam di toko buku tanpa merasa bersalah. Amira yang bergabung dengan komunitas tembikar hanya karena penasaran. Ia punya lingkaran pertemanan baru. Ada Bunga, pemilik kafe yang menjadi klien pertamanya. Ada Mas Agung, seorang seniman tato yang eksentrik. Mereka mengenalnya sebagai Amira, sang arsitek interior yang berbakat dan mandiri. Mereka tidak tahu masa lalunya, dan Amira tidak merasa perlu menceritakannya. Luka dari pengkhianatan itu masih ada. Tentu saja, luka itu telah menjadi bagian dari dirinya, seperti bekas luka di kulit yang tidak akan pernah hilang sepenuhnya. Tetapi luka itu tidak lagi terasa sakit saat disentuh. Kadang, saat sendirian di malam hari, ia teringat pada rumah itu, pada Doni. Tapi rasanya seperti menonton film tentang kehidupan orang lain, jauh dan tidak nyata. Rasa sakit telah digantikan oleh kekuatan, dan kepahitan telah digantikan oleh rasa syukur atas kesempatan kedua. Ia tidak hanya bertahan hidup, ia benar-benar hidup. Suatu sore saat sedang bersantai sambil menikmati teh di balkon apartemennya, sebuah pesan masuk ke ponselnya. Dari Sah, tidak ada teks, hanya sebuah tangkapan layar dari postingan Facebook seorang teman lama mereka. Foto itu menunjukkan sebuah reuni SMA angkatan mereka. Di salah satu sudut foto, di antara wajah-wajah ceria lainnya, ada sosok Doni. Tapi itu bukan Doni yang Amira kenal. Pria di foto itu tampak lebih tua, lebih kurus, dengan tatapan mata yang kosong. Senyumnya terlihat dipaksakan. Di kolom komentar, ada percakapan singkat yang menjawab semua pertanyaan yang tidak pernah Amira ajukan. Itu Doni kan? Apa kabar dia sekarang? Kasihan dia. Sejak cerai sama Amira, hidupnya berantakan. Dengar-dengar dipecat dari kerjaannya karena ada skandal gitu. Sama cewek yang satunya juga putus. Sekarang katanya balik ke kampung orang tuanya, bantu-bantu usaha toko kelontong. Amira menatap layar ponselnya lama. Ia tidak merasakan gelombang kemenangan atau kepuasan. Tidak ada perasaan, rasakan itu, yang membuncah di dadanya. Yang ia rasakan hanyalah sebuah keheningan yang dalam. Sebuah rasa kasihan yang samar, dan penutupan yang final. Nasib Doni adalah akibat dari pilihannya sendiri. Ceritanya dan cerita Doni tidak lagi saling bersinggungan. Mereka adalah 2 garis yang dulu pernah bertemu, tetapi kini berjalan ke arah yang berlawanan. Ia meletakkan ponselnya. Kabar itu tidak mengusiknya. Itu hanyalah sebuah epilog dari buku yang sudah lama ia tutup. Ponselnya berdering lagi. Kali ini dari Bunga, teman barunya. Mir, jadikan kita ke pembukaan galeri malam ini? Aku jemput jam 7 ya. Amira tersenyum. Senyum yang tulus dan ringan. Jadi dong, aku siap-siap sekarang. Ia bangkit dari kursinya, menatap pantulan dirinya di kaca jendela. Wanita yang balas menatapnya adalah wanita yang kuat, mandiri, dan utuh. Ia berjalan ke lemarinya, memilih gaun terbaiknya. Malam ini adalah malam untuk merayakan seni dan persahabatan. Malam untuk merayakan kehidupan. Saat ia mengambil tasnya dan melangkah keluar dari apartemennya, ia tidak lagi melihat bayangan masa lalu. Yang ia lihat hanyalah lampu-lampu kota Yogyakarta yang gemerlapan di bawah sana, menjanjikan ribuan kemungkinan baru. Ia melangkah masuk ke dalam lift, turun untuk menyambut masa depan yang telah ia rancang dan bangun sendiri, bata demi bata. Dan begitulah akhir dari kisah Amira, yang memilih membangun kembali kebahagiaannya sendiri dari puing-puing pengkhianatan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.